Salam sejahtera para siswa kelas 12. Kita bertemu kembali pada pertemuan ke-7 untuk bab 2. Ini adalah pertemuan terakhir untuk bab 2, yaitu tentang peluang. Apakah kalian masih ingat apa tugas kalian pada pertemuan sebelumnya? Coba dibuka bukunya, disiapkan. Syukur-syukur kalian sudah bisa langsung menjawab. Apa tugasnya? Pertama, ada contoh 3 yang harus kalian coba. Ingat kan? Contoh 3 belum dijawab, harus dicoba. Yang kedua, latihan 5. Latihan 5 ini jadi PR. Pertemuan kita hari ini membahas kedua hal yang tadi saya sebutkan. Contoh 3 nanti belakangan karena kelanjutan dari latihan 5. Jadi bagian pertama ini kita bahas dulu latihan 5. Kalian ikuti soalnya, pahami dulu karena harus tahu apa yang ditanyakan. Ikuti pembahasannya, cocokkan. Kita lihat nomor 1. Ada 2 dadu, kalau tidak disebutkan berarti bersisi 6. Kalau ditegaskan ya lebih bagus. 2 dadu bersisi 6, yang satu hitam, satu dadu merah. Ditos bersamaan 1 kali. Ingat, ditos itu dikocok, dilempar undi, bukan dilempar seenaknya. Kemudian hitung peluang kejadian muncul mata lebih kecil dari 3 dadu hitam. Dan hati-hati, kata dan dengan atau itu mengandung arti. Jadi mungkin soalnya sama, tapi kata hubungnya atau. Kalian harus hati-hati. Kalau dan itu dikali irisan. Kalau atau ditambah gabungan. Ini kebetulan ditanya dan mata lebih kecil 2 dadu merah. Seperti biasa, kalian buat dulu ruang sampelnya seperti ini. Ini dadu hitam, ada 6 mata, 6 sisi. Ini dadu merah, 6 mata, 6 sisi. Ruang sampelnya 36. Ini semua kotak kecil yang ada. Yang saya tunjukkan hanya yang dikatakan di soal. Katanya mata dadu lebih kecil dari 3 untuk yang hitam. Lebih kecil dari 3 kan 1 dengan 2. Jadi 1,1 sampai 1,6. Ini untuk dadu hitam. 2,1 sampai 2,6 dadu hitam. Nah, kalian lihat ada berapa? Ada 12. Karena 2 baris, 6 kolom. 12. Jadi nanti peluangnya 12 dari keseluruhan 36. Dan lebih kecil 2 merah. Merah yang lebih kecil dari 2 kan angka 1. Nah ini 1,1 satunya merah, 2,1 satunya merah, sampai dengan 6,1. Kalau saya arsir secara tipis, misalkan ini ke arah sini, nah kalian lihat, kemudian yang dari atas ke bawah kolom saya arsir secara tipis supaya tidak menimpa angkanya dengan hitam ini. Bisa kalian lihat ada irisan dari keduanya. Ya, irisannya ini dengan ini 1, 2 dari 36. Jadi kalaupun tidak dijalankan, yang lebih kecil 3 hitam dan lebih kecil 2 merah, itu yang diarsir 2 kali, yaitu 1,1, 2,1. Ada 2 dari 36. Tapi kalau kalian sulit melihat langsung, jalankan. Ingat, kalau dan, tadi di awal saya bilang dan dengan atau tidak boleh sembarangan. Kalau dan dikali, jadi P lebih kecil 3 hitam dikali P lebih kecil 2 merah. P lebih kecil dari 3 hitam. Lihat yang jalur hitam
ada 2 baris, 6 kolom, ada 12 dari 36. 12 ini 36 keseluruhan kali lebih kecil dari 2 merah, itu ini. Yang satunya merah. Ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari 36. Kalian sudah kelas 12, sudah besar, jangan langsung dikalikan. Kalau langsung dikalikan kan sulit, perkecil dulu. Jadi harus melihat keadaan. Oh, lebih mudah kalau diperkecil dulu. 12/36, atas bawah bagi 12, 1/3. 6/36, atas bawah bagi 6, 1/6. Kan lebih enak. Baru kalikan, atas kali atas, bawah kali bawah. Kalau di antara kamu ada yang bertanya, Pak, kalau tadi langsung dilihat isinya sama tidak? Kalau langsung dilihat, kan yang diarsir 2 kali ini, ada berapa? Ada 2. Dari berapa? Dari 36. Jadi 2 dari 36 kalau diambil langsung, tidak dijalankan. Atas bawah bagi 2. Kembali lagi ke sini. Ya. Jadi sama saja kamu mau memakai jalan yang mana. Jangan lupa dicocokkan. Nanti ditelusuri ulang kalau kalian masih salah. Kenapa begini? Ini dari mana? Nah, itu baru namanya belajar. Bukan hanya membaca. Kita lanjutkan nomor 2. Sebuah kantong berisi 6 bola merah, 3 bola putih, 2 bola biru. Bayangkan, dari dalam kantong itu diambil 3 bola sekaligus. Jadi tangan saya masuk ke dalam kantong, mengambil 3 bola secara acak, random. Tentukan peluang terambil 1 merah, 1 putih, 1 biru. Di pertemuan sebelumnya saya sudah bilang kalau ada soal begini, gambarkan dulu supaya kalian mudah membaca soal. Dalam kantong atau kotak ini saya tidak melihat soal, bisa membaca. Mungkin kelereng, mungkin bola. Ada 6 merah, 2 biru, 3 putih. Dibandingkan dengan membaca bahasa Indonesia di sana lebih repot. Diambil 3 sekaligus. Berapa peluang terambil masing-masing 1? Ini bahasa lainnya kan 1 merah dan 1 putih dan 1 biru. Oh, berarti dikali. Kenapa pakai dan? Kan sekaligus. Kalau sekaligus pakai dan. Peluang hasil yang dituju 1 merah. Merah ada 6. Diambil 1, 6C1. Pakai kombinasi, ingat, tidak ada jabatan. Bola tidak ada jabatan, maka kombinasi. Putih di dalam kotak ada 3, mau diambil berapa? 1, 3C1. Biru ada 2, mau diambil 1, 2C1. Per hasil yang mungkin, ingat, peluang selalu terperang. Hasil yang dituju dibagi hasil yang mungkin. Yang mungkin di dalam kotak, hitung ada berapa bola? 3 tambah 2, 5, 5 tambah 6, 11. 11 diambil berapa? 3. Kan diambil 3 bola sekaligus. Jadi 11 C3. Di pertemuan berikut ingat kembali, kalau dikombinasikan dengan 1, kalian tidak perlu hitung. Coba ingat, bagaimana? Cukup angka depannya. Jadi 6C1 ya 6. 3C1 3, 2C1 2. Kalau kalian lupa kata-kata keramat barusan, Pak, saya lupa dikombinasikan 1 itu diambil depannya. Ya pakai rumus, jalankan pakai rumus. Resikonya kalau lagi tes habis waktu lebih lama, ya. Tidak ada waktu mengecek ulang. Kalau ingat ini kan jadi lebih cepat. Jadi atasnya itu 6 kali 3 kali 2. Yang bawah tidak bisa dikira-kira, harus kalian hitung pakai rumus. 11 faktorial per 11 kurang 3 faktorial kali ekor
faktorial. Nah, kalau saya diam dulu artinya ingat-ingat apa yang sudah kamu dapat. Kita hitung 11 kali 10 kali 9 kali 8, berhenti karena di bawah ada calon dicoret. 3 faktorial 3 kali 2 kali 1 ini dicoret, ngitungnya terserah kamu ya. Mau di sistem coret Pak 9 bagi 3 3, 10 bagi 2 5, boleh. Kalau di antara kamu Pak saya ingin 11 kali 9 99 kali 10 990, boleh, terserah kamu. Misalkan saya mau pakai sistem coret, ini dengan ini jadi 3, ini 5, jadi 5 kali 3 15 kali 11 165. Maka di sini per 165. Ininya perhitungannya boleh di kertas buram, boleh di keterangan di bawahnya kayak begini. Kalau lagi ulangan, misalkan takut bisa nggak nyontek, kamu sertakan begini lebih baik. Tinggal begitu. 6 kali 3 18 kali 2 36 36 per 165. Boleh diperkecil? Boleh, kamu bisa. Kalau tidak bisa, biarkan. Kita berlanjut nomor 3. Dari satu set kartu remi ya, kartu bridge, diambil secara acak 2 kartu. Nah, diambil secara acak 2 kartu, tapi tidak sekaligus, berturut-turut. Bahasa lain berturut-turut itu 1 demi 1 tanpa pengembalian. Jadi diambil 1, jangan dimasukkan lagi. Maka jumlah kartu berkurang kan? Ambil lagi 1. Tentukan peluang kejadian terambil kartu pertama as, kartu kedua king. Nah, nulisnya begini. P as 1 dan king 2. Artinya peluang terambil as pengambilan pertama dan terambil king pengambilan kedua. Karena dan berarti dikali ya. Jadi ini P as 1 kali P king pada pengambilan kedua. Tidak boleh sekaligus pernya karena pengambilannya berturut-turut. Kalau tadi nomor 2 pernya sekaligus karena di soal dikatakan pengambilannya sekaligus. Nah, ini P as pertama kali P king pada pengambilan kedua. Kalian ingat as ada berapa? Ada 4 ya. As ada 4 dari berapa jumlah kartu? 52. Jadi 4 per 52. Sekarang ceritanya sudah diambil 1 as, tidak dikembalikan, mau diambil king. King ada berapa? 4. Sebetulnya ini 4C1, tapi 4C1 kan 4. King juga 4C1, jadi 4. Nah, karena tanpa pengembalian, berarti jumlah kartunya bukan 52 lagi, tapi 51. Nah, itu bedanya antara pengembalian dengan tanpa pengembalian. Jangan lupa. Menghitungnya terserah kamu ya. Diperkecil dulu, 4 per 52 misalkan jadi 1 per 13 kali 4 per 51, atas kali atas, bawah kali bawah. Nanti kalian cek sendiri ya. Kita lihat nomor 4. Nomor 4. Dalam sebuah kotak ada 3 bola kuning, 4 bola hitam. Dari dalamnya diambil 2 bola secara acak. Tentukan peluang terambil 1 kuning dan 1 hitam jika pengambilan dilakukan A sekaligus. Seperti biasa, kalau ada cerita begitu, gambarkan dulu kotaknya supaya mudah melihat. Ada 3, saya mengecek betul tidak soal dengan gambar, 3 kuning, 4 hitam. Betul.
Kemudian diambil dua sekaligus, bagian A sekaligus. Berapa peluang terambil satu kuning dan satu hitam? Kalau sekaligus, pernya sekaligus. Kalau berturut-turut kayak nomor 3, pernya juga berturut-turut. Jadi peluang satu kuning kan ada 3, mau diambil satu. Aslinya 3C1, seperti nomor 2. 3C1, 3 saja. Atau saya tulis dulu boleh. Hitam ada 4, diambil 1, 4C1. Sekaligus, maka pernya sekaligus ini. Di dalam di dalam kotak ada 7 bola, diambil 2, 7C2. Yang atas 3C1, 3, 4C1, 4, 7C2, tidak tahu. Kalau tidak tahu apa yang dilakukan? Dihitung pakai rumus. Ya. Jadi jangan tidak tahu terus langsung nanya teman atau jadi mogok. Hitung 7C2, 7 faktorial per 7 kurang 2 faktorial kali 2 faktorial. 7 kali 6 kali 5 faktorial, calon dicoret, jadi berhenti sampai di situ. 2 faktorial itu 2 kali 1. 7 kali 6, 42. 42 bagi 2, 21. Jadi per 21, 12 per 21. Dibagi atas bawah dibagi berapa? 3. Ya. Kalau dibagi 3, 4 per 7. Sekarang bagian B, soalnya sama. Berapa peluang terambil satu kuning dan satu hitam, tetapi pengambilannya satu demi satu dengan pengembalian. Nah, ini perlunya tidak boleh begini. Kalau satu demi satu, kita lihat dulu kuning. Kuning ada 3, diambil 1, 3C1 per jumlah bola ada 7. Diambil 1, karena kan berturut-turut 1 demi 1. Kalau dengan pengembalian, sekarang hitam. Hitam ada 4, diambil 1 per, kan dikembalikan, jadi jumlah bola tetap 7. Kombinasi 1 cukup angka depannya. 3 per 7 kali 4 per 7. Atas kali atas, bawah kali bawah. Kebetulan tampaknya tidak bisa disederhanakan. Biarkan. Ya. Bagian C. Bagian C juga soalnya sama, yaitu terambil satu kuning, satu hitam, tetapi tanpa pengembalian. Kalau dikembalikan tadi bagian Bandung, sekarang bagian cacing tanpa pengembalian. Nah, kuning ada 3, diambil 1, 3C1 per jumlah bola 7, diambil 1 kali, kan berturut-turut, maka penulisannya juga berturut-turut. Hitam ada 4, diambil 1. Ingat, tidak dikembalikan, maka jumlah bola tinggal 6. Kan tadinya 7, diambil 1. Ini bedanya. Kalau tadi dikembalikan tetap 7. Jadi 3 per 7 kali 4 per 6. Tadi saya bilang kamu kelas 12, sudah sebentar lagi mahasiswa. Lihat keadaan, oh 4 per 6 bisa diperkecil ya. 3 per 7 kali 2 per 3. Ini atas bawah bagi 2. Ini kan bisa dicoret nih. Jadi lebih mudah. Begitu. Hasilnya 2 per 7. Ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti, karena ini mau dihapus. Contoh 3 kan belum. Nomor 5 masih ada. Saya buang yang ini. Sambil kamu menelaah. Mungkin sekali lihat masih bingung. Tapi kalau dipikir perlu waktu, biasanya suka ada celik. Oh, dari sini. Nah, itu ada kepuasan tersendiri. Nomor 5 saya juga belum menyiapkan ini. Jadi kalian sama-sama ikut berpikir, siapa tahu saya salah.
Saya senang kalau saya salah, ada siswa yang mengingatkan. 2 dadu bersisi 6, merah dan hitam, ditos bersamaan 1 kali. Oh, merah dan hitam kayak nomor 1 ya dadunya. Kejadian A, muncul 4 pada dadu merah. Oh, jadi A kalau kejadian itu memang dilambangkan dengan huruf besar. Muncul 4 pada dadu merah. Jadi dadu merahnya angka 4 semua. Nah, ini pasangannya dadu hitam. Begini. Ya. Jadi 4-nya merah semua, pasangannya hitam, itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari berapa? Dari 36. Karena kalau 2 dadu ditos, ruang sampelnya kan 36. Jadi ini PA. Apa PA? Peluang kejadian A. Peluang kejadian A, A-nya ada 6 dari 36 alias 1/6. Ya kan? Kita baca lagi soal. Kejadian B, muncul jumlah mata dadu merah dan hitam 9. B, kejadian muncul mata dadu merah dan hitam 9. Oh, 3 dengan 6. Kan jumlahnya 9. Saya sediakan dulu beberapa karena harus sambil mikir. 4. Kalau 4 dengan berapa supaya jadi 9? Dengan 5. 5 dengan berapa supaya jadi 9? Dengan 4. Oh, 6 masih bisa. 6, si hitamnya 3. Habis. Karena 7 dadu merah tidak ada. 2 dadu merah berarti hitamnya harus 7. Mustahil. Jadi kejadian D itu hanya ini. 1, 2, 3, 4. Dari berapa? 36. Maka PB, peluang kejadian B, 4 dari 36. Atas bawah dibagi 4, 1/9. Kita lihat lagi soal. Periksa apakah A dan B saling bebas atau tidak. Nah, kalian harus ingat, kejadian saling bebas itu punya rumus. Rumus kejadian saling bebas itu PA dan B, PA kali PB. Ini rumus kejadian bebas. Jadi kalau kalian lupa ini, boleh lihat lagi tayangan video, rekaman video saya pertemuan sebelumnya. Ini sudah. Sekarang mau diperiksa apakah ini bebas atau tidak. Maka dicek apakah. Nah, PA irisan B sama dengan, jadi pakai tanda tanya karena mau dicek. PA sudah ada 1/6. PB sudah ada 1/9. Terus kamu berpikir, Pak, kalau A irisan B dari mana? Nah, itu kalau saya jadi siswa, mungkin saya berpikir begitu. Ya, kamu harus duduk diam. Makanya kalau belajar matematika itu tidak bisa ribut. Harus duduk diam, fisiknya diam, otaknya sibuk. Sibuk mikir. Jadi bukan diam melamun. A irisan B dari mana ya? Cari dulu. A irisan B itu artinya yang sama dari kejadian A dan B. Kan irisan itu unsur yang sama. Nah, kita cari dulu di sini. Ingat, irisan itu unsur yang samanya. Kalian cek, apakah ada yang sama A dan B? Oh, 45 sama nih. Mana lagi?
36 tidak ada, 54 tidak ada, cuma satu. Jadi A irisan B itu anggotanya 4,5. PA irisan B hanya satu. Dari berapa? Dari 36. Nah, bawa ke sini. Jadi itu pembantu kotretan. Ini 1/36. Kalian cek apakah 1/36 sama dengan 1/6 kali 1/9. Ini 1/36. Ini atas kali atas, bawah kali bawah. Oh, tidak sama. Kesimpulan, A dengan B tidak bebas. Nah, tidak bebas karena ini tidak dipenuhi. Karena PA irisan B tidak sama dengan PA kali PB. Dan ini sudah ditunjukkan dari perhitungan ini. Ini latihan 5. Tidak sulit. Jadi nanti soal-soalnya kalau dulu ada ujian nasional atau di tes ke perguruan tinggi, bolak-balik seperti ini. Jadi kalau kamu sudah menguasai konsepnya, pasti bisa. Masih ada lagi yang belum dibahas. Contoh 3. Kenapa contoh 3 dibelakangkan? Karena intinya kalian harus bisa menentukan peluang. Sesudah peluang kalian bisa, tinggal dikali banyak percobaan. Ya, dari satu set kartu B, contoh 3 ini kelanjutan dari latihan 5, diambil sekaligus 2 kartu. Nah, ini kan jelas kamu harus bisa mencari peluang ini dulu. Tentukan frekuensi harapan terambil keduanya king jika percobaan dilakukan 2652 kali. Ingat, waktu itu saya bilang ciri dari soal frekuensi harapan adalah si percobaannya dilakukan lebih dari 1 kali. Kalau di latihan 5 semuanya dilakukan 1 kali. Kalau ini lebih dari 1 kali, itu soalnya sudah tingkat berikutnya, yaitu frekuensi harapan. Ya, jadi kalian langkah pertama cari dulu peluang. Peluang apa? Peluang 2 king. Seperti ini. Ini yang tadi kita bahas di latihan 5. Kan pengambilannya sekaligus. King ada berapa? 4. Diambil berapa? 2. 4 C2. Kalau tadi kan diambil 1, 4 C1, 3 C1. Tidak wajib kalian tulis. Toh hasilnya angka depannya. Kalau ditulis boleh. Tapi kalau bukan 1 wajib. 4 C2 wajib ditulis. Per jumlah kartu ada berapa? 52. Diambil berapa? 2. Jadi 52 C2. Ini harus kamu hitung masing-masing, ya. Nah, 4 C2 4 faktorial per 4 kurangi 2 faktorial kali ekor faktorial. 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. Ini saya jabarkan 12 bagi 2, 6. Oh, yang atas 6. Bawah penyebut 52 C2 52 faktorial per 52 kurangi 2 faktorial kali ekor faktorial. 52, ingat faktorial perkalian menurun menuju 1. Berhenti karena di bawah ada 50 faktorial. 2 faktorial dijabarkan 2 kali 1. Ngitungnya terserah kamu. Mau 52 bagi 2, 26 ya, kali 51. Nah, ini saya sudah ngitung hasilnya.
Hasilnya 1326. Jadi ini 6 per 1326. Sesudah dicari peluang, ini pembantu kotreta, kamu cari frekuensi harapan 2Q. Nulisnya perhatikan, yaitu peluang 2Q kali banyak percobaan. Peluang 2Q 6 per 1326, banyak percobaannya 2652. Ini bisa dibagi. Ini kalau dibagi 2 kali 6, 12 kali. Kan satuan dari frekuensi harapan itu berapa kali? Para siswa kelas 12, hati-hati, sampai di sini kita sudah selesai 2 bab. Di kelas 3 ini 4 bab. Jadi kita sudah setengahnya. Sudah banyak yang kita pelajari. Saya ingin suatu saat kalau melihat ada hasil. Pertemuan berikut, kalau ada tugas, buat tugasnya dengan baik karena masuk nilai untuk kelulusan kalian. Kalau ada UH keempat dan ulangan harian keempat, nah itu bahannya semua. Jadi mulai dari awal sampai dengan frekuensi harapan. Hari ini selesai pertemuan kita. Silakan kalian pelajari untuk menghadapi tugas dan ulangan. Sampai berjumpa lagi.